Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kuliah daring mata kuliah konservasi sumber daya alam hayati pertemuan 10 yang akan membahas mengenai keanekaragaman sumber daya alam hayati bersama saya Rizky Kurnia Thohir. Keanekaragaman dalam bahasa Inggris biasa disebut biodiversity. Oke, untuk overview pertemuan sekarang terdiri dari 4 bahasan. Yang pertama kita akan membahas mengenai konsep dasar keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua mengenai keanekaragaman genetik. Ketiga keanekaragaman spesies, dan yang terakhir keanekaragaman ekosistem. Oke, kita masuk ke subbab yang pertama mengenai konsep dasar keanekaragaman hayati. Oke, keanekaragaman hayati atau biasa disingkat jadi KEHATI atau biodiversity, yaitu istilah payung atau umbrella term yang menunjukkan derajat keanekaan sumber daya alam pada tingkat genetik, ya, ingat-ingat ada genetik, ada spesies, dan ada ekosistem. Jadi kan biasanya kita keanekaragaman tuh tidak hanya melulu pada tingkat tumbuhan dan satwa liar, tapi termasuk juga keanekaragaman itu meliputi genetik dan ekosistem. Oke. Keanekaragaman hayati itu juga bisa disebut sebagai keanekaragaman jenis, apakah dari genetiknya, varians, atau spesiesnya tersendiri, ataupun juga jenis ekosistem. Dan tolong perhatikan bahwa ada yang namanya keragaman. Keragaman ini berbeda dengan keanekaragaman. Keragaman ini kalau bahasa Inggrisnya varians gitu ya. Dan ini berkaitan dengan perbedaan dalam individu spesies. Ini berkaitan dengan pada tingkat genetik ini ya, keanekaragaman genetik itu adanya perbedaan keragaman dalam individu spesies. Oke, keanekaragaman hayati tidak terbatas pada keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang tadi sudah saya jelaskan, melainkan juga keanekaragaman ekosistem dan genetik. Ini ada tumbuhan, satwa, ekosistem, dan genetik. Oke, kita masuk ke tingkatan atau level keanekaragaman. Yang pertama, keanekaragaman genetik. Apa sih keanekaragaman genetik? Yaitu keanekaragaman individu dalam suatu spesies. Jadi spesiesnya sama, spesies A, tapi kan ada A1, A2, A3, ya. Nah, ini yang disebut keanekaragaman genetik pada masing-masing individu. Yaitu, kenapa ada keanekaragaman genetik? Karena disebabkan adanya perbedaan genetik antar individu itu sendiri. Kemudian ketika suatu spesies dengan gen yang berbeda memiliki keturunan, akan ada kemungkinan terjadi kombinasi gen dan evolusi bagi keturunannya. Yaitulah pokoknya A kemudian nikah dengan B gitu ya. Pasti ada campuran AB 1, AB2 gitu, AB3 atau ya. Kemudian semakin banyak variasi gen dalam suatu spesies, maka semakin tinggi daya tahan dalam menghadapi perubahan lingkungan. Kemarin di subbab fragmentasi gitu, ketika ada satu kawasan yang terisolasi, kemudian di situ ada jenis satwa A. Nah, ketika variasi genetik dia semakin sedikit, otomatis daya tahan dia akan nurun. Karena apa? Karena biasanya terjadi inbreeding, kemudian terjadi kerusakan genetik sehingga variasi genetiknya sedikit, sehingga nanti biasanya keturunannya cacat dan lain sebagainya. Sehingga kenapa sih kita memerlukan keanekaragaman genetik ini? Karena semakin banyak keanekaragaman genetik atau semakin banyak individu gitu, individu spesies, maka akan meningkatkan daya tahan dalam menghadapi perubahan lingkungan suatu spesies tertentu gitu. Oke, masuk ke level yang kedua mengenai keanekaragaman spesies, yaitu variasi spesies yang hidup dalam suatu wilayah geografis. Variasi spesies, ya, perbedaan spesies, ada berapa spesies gitu, atau jenis. Spesies bisa juga disebut jenis ya. Tolong perhatikan perbedaan spesies, jenis, dan individu. Kalau individu itu manusia 1, manusia 2, manusia 3. Kalau spesies nanti manusia, harimau, dan lain sebagainya. Kemudian setiap variasi spesies memiliki peranannya sendiri dalam suatu ekosistem. Ini kalian pasti udah tahu di pertemuan sebelumnya ya. Kemudian menjaga keanekaragaman spesies, terutama spesies kunci, ya, sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem.
Kemudian kita masuk ke level yang ketiga, keanekaragaman ekosistem, yaitu berbagai tipe ekosistem termasuk berbagai kompleksitas komunitas biologis di dalamnya. Ya, ingat-ingat keanekaragaman ekosistem itu berbagai tipe ekosistem. Nah, interaksi antar spesies dalam rantai ekosistem termasuk ke dalam kajian ini. Ini udah jelas kemarin contohnya si green wolf rubah abu-abu itu ya. Kemudian interaksi antar spesies yang terjalin dengan baik dan seimbang akan turut menjaga keharmonisan suatu ekosistem dan ekosistem di sekitarnya. Jadi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetik itu satu sama lainnya saling mendukung untuk menjaga kelestarian lingkungan. Oke, kenapa terjadi keanekaragaman? Karena adanya adaptasi dan strategi terhadap perubahan lingkungan. Ini yang teori biogeografi pulau, kemudian teori pembentukan pulau, kemudian teori persebaran, kemudian teori evolusi. Ini termasuk alasan kenapa terjadinya keanekaragaman. Kemudian adanya penggunaan sumber daya alam yang efektif dan efisien. Ya, bagaimana ketika adanya sumber daya alam segitu, ya kita harus menggunakan sumber daya alam, atau bukan kita, makhluk hidup harus menggunakan sumber daya alam seefektif mungkin dan seefisien mungkin, sehingga terjadilah keanekaragaman gitu ya. Next. Oke, kemudian mekanisme terjadinya keanekaragaman, adanya persaingan, penggunaan sumber daya alam yang sama dan terbatas, kemudian adanya pemangsaan, kemudian adanya kerjasama, dan adanya parasitisme. Ini konsep terjadinya keanekaragaman. Kemudian masuk ke karakteristik keanekaragaman. Yang pertama adalah semakin banyak jenis atau spesies, maka semakin sedikit anggota individu. Ini karakteristik memang keanekaragaman ya. Ketika ini jumlah individu ya, ini jumlah individu, kemudian ini jumlah jenis. Ketika individunya banyak, jumlah jenisnya dikit. Sini contohnya 2. Ketika jumlah jenisnya 10, nah si jumlah individunya ini sedikit. Ini kebalikannya. Kenapa? Karena ketika jenisnya semakin banyak, otomatis pembagian sumber daya semakin banyak. Berpengaruh terhadap apa? Terhadap ketersediaan pakan contohnya. Ketika ketersediaan pakan menurun, otomatis kemampuan individu untuk reproduksi dan sebagainya juga menurun, sehingga ini berkaitan erat kayak semakin banyak jenis atau spesies, maka semakin sedikit anggota individu. Kemudian yang kedua, hanya beberapa jenis yang dominan, tetapi kebanyakan jenis yang berstatus jarang. Ya, ketika ada jenis yang dominan, pasti ada banyak jenis yang berstatus jarang, karena tadi pembagian sumber daya alam yang dikalahkan oleh si yang dominan. Sumber daya alamnya banyak habis gitu oleh yang si jenis dominan. Kemudian yang ketiga, banyak jenis yang bersifat atau berstrategi spesialis. Ya, ini penting dilakukan. Kenapa? Ketika banyak spesies. Kenapa spesialis? Karena untuk mendapatkan sumber daya yang tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya bersifat strategi spesialis ya, si beaver kemarin, dia spesialis untuk di daerah rawa, dia membuat bendungan gitu ya. Ini kan spesialis, strategi dia di sini untuk mendapatkan makanan, untuk bereproduksi dan sebagainya gitu. Oke, untuk pengukuran keanekaragaman ini ada beberapa indeks yang bisa digunakan, tapi di pertemuan sekarang kalian hanya cukup untuk mengetahui nama-nama indeks. Nanti untuk pengukuran keanekaragaman selanjutnya ada di mata kuliah inventarisasi satwa liar dan tumbuhan. Oke, yang pertama adalah indeks keanekaragaman jenis. Ada indeks yang pertama adalah indeks kekayaan jenis, kemudian indeks keanekaragaman jenis, ada indeks kemerataan dan indeks kesamaan. Kekayaan keanekaragaman. Nah, kalau kekayaan itu gimana? Jumlah jenis, jumlah individunya. Contohnya ini harimau. Ini hutan A, ini hutan B. Harimau ada 20, kemudian gajah ada 15, ada rubah 2 gitu. Kemudian ini ada harimau 20 ya. Gajahnya 10, rubahnya ada
35. Nah, ketika dibandingkan mana hutan yang memiliki kekayaan jenis yang paling tinggi. Nah, kekayaan jenis yang paling tinggi berarti si hutan B. Ya. Tapi di sini contohnya ada lagi beaver tadi ya, contohnya 1. Nah, kemudian ditanya mana keanekaragaman, mana hutan yang memiliki keanekaragaman jenis paling tinggi? Yang A keanekaragaman tinggi, si B kekayaan jenisnya tinggi. Gitu. Indeks kemerataan ya, dilihat aja merata nggak masing-masing ini perbedaannya ya. Jumlahnya ini merata nih. Si harimau di A dan di B itu merata. Kemudian indeks kesamaan. Nah, ini juga kesamaan juga 20. Oh, ternyata ada hubungan antara si hutan A dan hutan B karena jumlah harimaunya sama, indeks kesamaan gitu ya. Tapi nanti lebih jelas, lebih rinci di inventarisasi. Oke, lanjut. Nah, Indonesia pun biasanya disebut sebagai negara mega biodiversity. Kenapa? Karena memiliki tingkat keanekaragaman yang beragam. Ya, faktor pendukungnya apa? Yaitu yang pertama, sejarah pembentukan Indonesia, ini udah dibahas. Kemudian terletak di daerah tropis. Kemudian terletak di 2 wilayah penyebaran, ada Australia dan Indochina. Kemudian dan memiliki habitat yang beragam. Nanti kita lihat di jenis ekosistem di Indonesia ya. Oke, posisi keanekaragaman hayati di Indonesia statusnya ada 2, ada dilindungi dan tidak dilindungi, nanti dijelaskan. Kemudian status arealnya, ada areal yang dilindungi dan tidak dilindungi. Maksud status areal itu di mana posisi kehati ini berada, ada di areal yang dilindungi, adapun keanekaragaman hayati yang tidak pada area yang tidak dilindungi. Kemudian letak arealnya ada in situ, ada ex situ. Kalau in situ itu adalah alami. Kalau ex situ ada di luar tempat aslinya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Oke. Ini secara singkat ringkasan lingkup konsep keanekaragaman hayati ya. Tentunya kalau misalkan kita lihat dari instansi pengelolanya ada Ditjen PHPA, kemudian ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oke, kemudian jenis kehati ada ekosistem, kita bahas, kemudian spesies dan genetik. Spesies ini ada flora, fauna. Fauna biasanya kalau di bidang kehutanan yang kita pelajari burung, mamalia kalau saya ya, dan reptil. Kalau serangga ini biasanya di beda departemen, ikan di kelautan dan perikanan. Kemudian konservasi itu ada 2 ya. Ada ex situ dan in situ. Ex situ apa? Yaitu contohnya kebun binatang, taman safari, pusat penangkaran, pusat karantina. Kalau misalkan in situ yaitu taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa, hutan lindung dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada kategori pemanfaatan, bisa ekologis, ekonomis dan budaya. Kemudian ada ancaman. Ini yang kita akan bahas di pertemuan 11 ya. Kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu mengenai keanekaragaman genetik. Kita bahas lebih lanjut mengenai keanekaragaman genetik. Ya. Keanekaragaman genetik sudah dibahas tadi sebelumnya bahwa terdapat varians antar individu suatu spesies. Tapi penelitian mengenai keanekaragaman genetik ini paling berkembang itu pada bidang peternakan gitu. Karena kenapa genetiknya berkembang lebih pesat? Karena digunakan sebagai perawatan atau kegiatan ekonomi ya. Contohnya di peternakan, ini sapi, ini perkembangan genetik sapi, bagaimana supaya membuat sapi itu memiliki jumlah produksi susu yang banyak dan sebagainya, yaitu yang digunakan atau yang dipergunakan adalah permainan genetik, termasuk ayam ya. Ini di tanaman juga udah banyak ya, selain peternakan, tanaman yang hortikultura yang berpotensi ekonomi tinggi biasanya. Oke, ini metode konservasi genetik keanekaragaman hayati ya. Kalau tadi misalkan di bidang hortikultura, di bidang peternakan itu konservasi genetik, kemudian
teknologi genetik sangat berkembang pesat karena berkaitan dengan kegiatan perekonomian. Tapi ketika kita berkaitan dengan konservasi genetik untuk keanekaragaman hayati, yang dimana kalau dilihat dari segi ekonomi secara langsung itu tidak memiliki manfaat ekonomi. Nah, ini yang biasanya dipertanyakan, kenapa udah mahal-mahal tapi kok nggak ada hasil ekonominya gitu ya. Di sini ada metode konservasi genetik keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah konservasi in situ, di arealnya gitu ya, nggak di gimana-gimana. Yang penting kita menjaga kondisi populasinya tetap banyak supaya varian genetiknya lebih banyak, otomatis di situ dia akan bertahan hidup ya, baik di ex situ maupun di in situ tadi. Kemudian konservasi material genetik benih dalam bank genetic resource bank. Ini sudah dilakukan oleh Kebun Raya Bogor. Kemudian pengembangbiakan bioreproduksi untuk konservasi sumber daya genetik juga ya, untuk spesies-spesies yang terancam punah biasanya sudah mulai dikembangkan bioreproduksinya, bagaimana untuk mempercepat si badak untuk melahirkan gitu. Nah, itu digunakan bioreproduksi lah untuk kegiatan konservasinya. Kemudian implementasi bioteknologi untuk konservasi, contohnya kultur jaringan, contohnya anggrek-anggrek yang sudah mulai punah, itu digunakan kultur jaringan untuk mengkultur jaringannya supaya bisa ditumbuhkan kembali dari bagian-bagian tumbuhan itu gitu. Nah, kemudian manfaat genetik satwa di Indonesia apa aja? Yang pertama, untuk mengidentifikasi jenis satwa gitu. Ketika kita sudah memiliki data mengenai data informasi genetik satwa liar di Indonesia, ketika adanya perdagangan satwa liar gitu ya, kita bisa mengidentifikasi jenis satwanya apa, berasal dari mana, seperti itu ya. Jadi manfaat genetik ini sangat besar ya untuk tracing, mengetahui ketika ada tumbuhan dan satwa liar yang diperjualbelikan. Kemudian yang kedua, mendapatkan data akurat jumlah satwa liar. Sekarang kan sudah mulai dilakukan penelitian mengenai perhitungan populasi dari feses gitu. Jadi kita hanya mencari feses, kemudian kita melakukan identifikasi dari feses tersebut untuk menilai berapa sih jumlah populasi satwa. Kemudian yang ketiga, memastikan apakah satwa liar yang sulit teridentifikasi seperti badak Sumatera masih tersisa di habitatnya dan tidak. Nah, ini kita ya tadi ya, untuk menentukan populasi ini dari feses gitu. Oke, kita masuk ke subbab yang ketiga mengenai keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies terbagi menjadi dua, yaitu biota laut dan biota terestrial. Untuk biota laut ini hanya pengetahuan kalian saja karena kita tidak mempelajari mengenai biota laut. Masuk ke biota terestrial. Yang biasanya kita pelajari ada fauna dan flora. Fauna itu sendiri dan terbatas untuk di bidang kehutanan ya. Mamalia, kemudian burung, amfibi, reptil, kemudian untuk floranya tumbuhan, ya semua tumbuhan kita pelajari di bidang kehutanan. Ya, ini untuk jumlah jenis-jenisnya yang saya dapatkan dari data LIPI 2014. Tapi di slide selanjutnya ada data yang terbaru. Mamalia di Indonesia ada 720 jenis, kemudian burung ada 1605 jenis, kemudian amfibi ada 385 jenis, reptil ada 723 jenis. Kemudian untuk flora banyak ya, kalian bisa baca sendiri di sini. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini data keanekaragaman satwa liar 2019 yang paling terbaru. Kemudian untuk satwa liar sendiri, mamalia Indonesia ada 776 spesies dan yang dilindungi 137 spesies. Kemudian ada aves atau burung, ada rentangnya antara 1711 sampai 1788 spesies dan yang dilindungi sebanyak 557 spesies. Kemudian amfibi ada 409 spesies, hanya satu yang dilindungi dari Bufonidae. Kemudian reptil ada 755 spesies dan dilindungi 37. Oke, itu keanekaragaman spesies singkat gitu ya. Kemudian kita masuk ke keanekaragaman ekosistem, ini subbab yang terakhir. Oke, keanekaragaman ekosistem di Indonesia terbagi menjadi dua, alami dan buatan. Untuk buatan sendiri, contohnya pesawahan, ada sawah irigasi, kemudian sawah tada hujan, sawah surjan, sawah rawa, sawah pasang surut, kemudian ada kebun campuran,
tegalan, pekarangan, kolam, dan tambak. Ya, kita nanti akan lebih fokus ke ekosistem Indonesia yang alami. Ya, pada bagian semi dari sini, limnik sampai terestrial. Ya, untuk marin kita tidak pelajari. Ya, untuk marin ini sendiri ada beberapa jenis ekosistem, ada Mintafakat neritik, ada terumbu karang, ada padang lamun, ada oceanian ini. Oceanic. Ya, nanti ada penjelasan di slide selanjutnya. Kemudian ada ekosistem limnik terdiri dari sungai dan danau. Kemudian ada ekosistem semi terestrial ya, di antara terestrial dan limnik. Kalau semi terestrial ini ada mangrove dan riparian. Kemudian ada terestrial atau daratan ya, terbagi menjadi dua, yaitu hutan pamah dan hutan pegunungan. Hutan pamah sendiri terdiri atas hutan pantai, hutan dipterokarpa, kemudian hutan kerangas, hutan rawa gambut, endokars, eksokars, savana. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut apa sih hutan pamah, apa hutan pegunungan. Kalau hutan pegunungan ini ya pembagiannya, jenis-jenisnya maksudnya. Oke, kita lanjut. Oke, ini yang pertama adalah ekosistem marin. Ya, kita tidak mempelajari ini, tapi ini sangat berkaitan erat terhadap keseimbangan ekosistem. Ada Mintakat neritik, yaitu kawasan dekat pantai terletak di sepanjang pantai dangkal dengan lebar 16 sampai 240 km. Jadi yang daerah-daerah dari sini sampai 240 km ini disebut Mintakat neritik. Kemudian ada padang lamun ya. Indonesia memiliki 13 jenis spesies lamun. Ini contohnya padang lamun nih. Kemudian ada terumbu karang. Indonesia memiliki karang keras 590, kemudian karang lunak 210, dan 350-nya adalah jenis gorgonian. Ini. Kemudian ada Mintakat ocean, wilayah ekosistem laut lepas ya. Setelah Mintakat neritik, kemudian selanjutnya jika pembagiannya secara horizontal, ini terbagi menjadi dua, ada neritik, ada ocean. Ini sampai laut lepas gitu ya. Oke, yang kedua ada ekosistem limnik ya. Kalau marina itu air asin, kalau limnik ini air tawar. Terdiri atas sungai dan danau. Sungai ini memiliki kekhasan tersendiri karena merupakan koridor memanjang dari hulu ke hilir, merupakan habitat biota akuatik seperti ikan, udang, dan lain-lain, termasuk burung-burung air ya. Indonesia memiliki ribuan sungai dan terdapat 10 sungai terpanjang. Kemudian ada juga danau yang termasuk ke dalam ekosistem limnik, ekosistem danau gitu. Yaitu dan Indonesia memiliki 840 danau besar dan 735 danau kecil. Oke, kita masuk ke semi terestrial. Ekosistem semi terestrial ini terbentang dari daerah limnik dan marin, daerah ekoton atau daerah peralihan. Ini peralihan. Ini peralihan ya. Memiliki fungsi dan peran yang penting sehingga dimasukkan ke dalam ekosistem esensial. Jadi ekosistem semi terestrial ini karena ada di antara laut dan daratan, ini dia disebut ekosistem esensial, ekosistem yang penting untuk dijaga. Ya, yang pertama adalah ekosistem mangrove. Karena kenapa disebut ekosistem hutan mangrove? Karena faktor penyusunnya terdiri atas substrat, lumpur dan sebagainya. Kemudian dia terkena kondisi pasang surut dan memiliki salinitas, ya, kadar garam yang tinggi. Kemudian ada ekosistem riparian, yaitu ekosistem peralihan ekoton antara badan air dan lingkungan daratan. Yang ini ya, ini yang disebut ekoton nih. Oke, masuk yang keempat. Nah, ini yang biasanya di bidang kehutanan ini yang paling banyak dikelola gitu, dan paling banyak masalah di ekosistem terestrial. Terbagi menjadi dua. Ada hutan pamah, yaitu berada pada ketinggian 0 sampai dengan 1000 meter di atas permukaan laut. Kemudian karakteristik umumnya memiliki pohon dengan diameter lebih dari 100 cm dan tinggi mencapai 45. Kemudian terbagi menjadi dua lagi, ada hutan pegunungan. Jadi kalau misalkan digambarkan gitu ya, ini gunung gitu sampai pantai.
Nah ini dari sini ini Pamah, ini pegunungan. Nah, hutan pegunungan ini berada pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Kalau hutan Pamah sendiri ada 8 jenis, yaitu hutan pantai. Nanti kita bahas satu ya. Hutan dataran rendah Dipterocarpa, hutan dataran rendah non Dipterocarpa, kemudian hutan kerangas, hutan rawa, ekosistem gambut, ekosistem kars, dan savana. Kalau hutan pegunungan terbagi menjadi 4, tapi biasanya Indonesia 4 atau 5 gitu. Kalau di Indonesia biasanya 4 gitu. Ada hutan pegunungan bawah, hutan pegunungan atas, hutan subalpin, dan hutan alpin. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ini hutan pantai. Contoh hutan pantai. Hutan pantai atau ekosistem pantai, khususnya pantai berpasir, memiliki peran penting sebagai habitat bagi berbagai jenis fauna, seperti sebagai tempat bertelurnya penyu. Ini ya penyu gitu ya. Nah, ada 3 formasi vegetasi pantai yang umum ditemukan dengan komposisi floristik yang seragam di Indonesia. Pertama adalah formasi Prescapre, didominasi oleh jenis kangkung laut seperti Sphinx litorius dan lain sebagainya. Kemudian formasi kedua terbentuk ke belakang formasi Prescapre, umumnya berupa hutan pantai terutama pada tanah yang lebih stabil. Setelah ini Prescapre di sini, kemudian agak atasnya dikit ya, pantai di belakang formasi Prescapre. Kemudian yang ketiga adalah bukit pasir ini ya. Ini 1, 2, 3. Bukit pasir atau dunes ya. Tidak banyak formasi bukit pasir yang dapat ditemukan di Indonesia. Hutan pantai dengan substrat berbatu dapat ditemukan di berbagai daerah seperti selatan Jawa, kemudian pantai barat Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan pulau-pulau kecil yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini yang disebut ekosistem pantai. Oke, kemudian masuk ke hutan dataran rendah Dipterocarpa. Ya, tersisa kalau untuk hutan dataran rendah setelah dari hutan pantai itu masuk ke dalam, itu disebut hutan dataran rendah ya. Hutan dataran rendah ini terbagi menjadi 2, ada yang Dipterocarpa, ada non Dipterocarpa. Kenapa disebut hutan rendah Dipterocarpa? Karena didominasi oleh jenis pohon Dipterocarp ya, yang kemudian di Indonesia tipe hutan ini ditemukan di paling banyak di Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Hutan Dipterocarpa ini berkembang pada ketinggian 0 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Sampai saat ini sedikitnya terdapat 371 jenis Dipterocarpa ya, yang sudah tercatat. Di Kalimantan ini merupakan pusat hutan Dipterocarpa karena lebih dari 50% jenis Dipterocarpa di Indonesia itu terdapat di Kalimantan. Ya, dari 371 Dipterocarp Indonesia, 199-nya itu ada di Kalimantan. Kemudian masuk ke hutan dataran rendah non Dipterocarpa, ini jenisnya beragam. Selain pohon dari jenis Dipterocarpa, ya, daerah ini terdapat banyak ditemukan di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dicirikan dengan turunnya jenis tumbuhan dari suku Dipterocarpaceae secara drastis sampai dengan 27%. Ini hutan-hutan biasa seperti hutan-hutan pegunungan sebelum pegunungan bawah di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, atau yang paling enak disebut itu di Taman Nasional Ujung Kulon setelah dari pantai gitu. Oke, ini hutan keranggas ya. Ekosistem keranggas biasanya tumbuh di daerah tanah podsol, tanah pasir, dan masam. Berasal dari bahan induk batuan yang mengandung silika. Oke, ini hutan keranggas biasanya tumbuh di tanah podsol, tanah pasir. Ya, berasal dari batuan induk yang mengandung silika gitu. Silika. Nah, hutan keranggas ini umumnya memiliki keanekaragaman hayati yang lebih rendah dibandingkan dengan tipe hutan tropis lainnya gitu. Di Indonesia terdapat 123 jenis tumbuhan yang ada di hutan keranggas di Kalimantan gitu ya. Hutan keranggas yang luas dijumpai di tropika bagian timur namun tidak kontinu menurut si Whitmore 84.
Kayak ini hutan rawa. Ya, hutan rawa ini tumbuh dan berkembang pada habitat tanah aluvial dengan aerasi buruk karena tergenang terus-menerus ataupun secara periodik. Ya, kalian bisa lihat ekosistem hutan rawa seperti ini ya. Oke, ini contoh hutan gambut. Kalian pasti udah familiar dengan hutan gambut ya. Kenapa? Kenapa disebut hutan gambut? Karena penyusun utamanya adalah bahan organik sekitar 65%. Ya, di Indonesia ketebalannya bisa sampai 12 meter, tapi ada juga yang sampai 20 meter di Indonesia. Nah, ini yang menyebabkan kebakaran hutan paling tinggi. Nah, ketika dia menyebabkan kebakaran hutan paling tinggi, otomatis hutan gambut ini merupakan ekosistem penting yang harus dijaga. Nah, ini ekosistem kars. Ini kars di Bantimurung, Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung di Sulawesi. Ini memiliki ekosistem tersendiri penting karena untuk konservasi air. Di mana ekosistem kars ini memiliki cadangan air yang tinggi, kemudian memiliki ekosistem yang spesifik gitu. Dan penghuninya pun spesifik, kelelawar, kemudian jenis-jenis satwa kars itu unik. Kemudian ini savana. Ini savana Bekol di Baluran, Taman Nasional Baluran. Ini ekosistem tersendiri juga karena dicirikan oleh kehadiran pepohonan dan semak belukar dalam berbagai pola dengan kerapatan rendah. Kenapa rendah? Karena biasanya banyak digunakan sebagai areal grazing atau merumputnya banteng Jawa. Nah, ini ya, jika secara singkat di pembagian mulai dari hutan pantai di sini nih. Nah, kemudian lowland rainforest, kemudian ini mulai masuk ke pegunungan bawah, pegunungan atas, alpin dan subalpin dan alpin. Ya, kalau ini yang hutan pegunungan ya. Ini contohnya hutan pegunungan pada ekosistem alpin di Pegunungan Jayawijaya. Oke. Ini secara singkat slide terakhir itu zonasi satwa di pegunungan Papua Nugini. Ya, kenapa kita harus melakukan konservasi keanekaragaman hayati pada seluruh tingkat mulai dari genetik sampai dengan ekosistem, karena jika kita lihat bahwa terdapat perbedaan sebaran jenis satwa pada setiap ekosistem. Ekosistem A berbeda dengan B, berbeda dengan C, apalagi dengan D. Ya, ketika kita melakukan konservasi, otomatis ekosistem, khususnya ketika kita melakukan konservasi ekosistem, otomatis variasi genetik akan terjaga, kemudian keanekaragaman hayati juga akan terjaga. Oke, terima kasih untuk pertemuan 10. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.